Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifatih fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita membahas mengenai ini kajian Al-Hikam kali ini tentang nikmat dan istidraj. Ya. Apa itu nikmat dan apa itu istidraj? Di dalam Al-Quran, di dalam Ummul Kitab, Ummul Quran, ada satu ayat yang luar biasa, ya. Setelah kita itu melakukan satu bentuk pengakuan di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita mohon, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, hidayahi kami dengannya. Seperti apa tuh jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta. Nah, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat lah. Bunyinya an'amta, bukan yang engkau beri anugerah atau beri rahmat atau beri rizki atau beri kemenangan, bukan, tapi an'amta. Jadi nikmat itu adalah puncak. Jadi seluruh anugerah, fadl, rahmat, semuanya itu kalau dikumpulkan, ya itu namanya nikmat. Nah, hanya saja nikmat adalah fadl dan rahmatnya Allah secara umum. Sedangkan rahmat, fadl, keanugerah adalah hidayah, termasuk nikmatnya Allah yang khusus, yang spesial. Nah ini, maka Ibnu Athaillah mengingatkan di sini, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqlaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat, maka dia telah siapa yang malam yashkurin ni'am, siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, maka dia sama dengan membiarkan nikmat itu hilang, sirna. Nah, dulu pernah saya sampaikan dawuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi kepada Ibnu Athaillah Sakandari, hukukul ibad alallahi arba'ah la khomisatalah. Saya review sedikit. Hak itu kalau dalam bahasa tasawuf namanya hak, tapi kalau dalam bahasa fikih namanya al-wajibat jadinya. Kewajiban itu bahasa rasional, bahasa fikih. Bahasa jiwa namanya hak. Contoh, sholat, bahasa fikih kewajiban. Bahasa tasawuf, sholat itu hak. Hak Anda, milik Anda itu. Nah, itu. Maka hak hamba kepada Allah itu hanya 4, nggak lebih. 1, kalau Anda bisa taat, hak Anda adalah memandang syuhudul minnah, memandang anugerah Allah. Anda bisa sholat, yang Anda lihat, loh aku sholat ini akibat anugerahmu Tuhan. Kalau nggak turun dulu anugerah isinya ya pahala, ya balasan, ya fadl, rahmat, nggak turun, aku nggak bakal sholat. Yang menggerakkan sholatku bukan aku, tapi anugerahmu itu. Jadi hakikatnya orang sholat itu akibat pahala anugerahnya Allah kepada si hamba tadi. Jadi kalau Anda males sholat, tidak mau sholat, berarti memang Anda tidak ada dalam catatan yang akan diberi anugerah oleh Allah. Sehingga Anda tidak sholat.
Kalau secara fikih ya sholat adalah kewajiban untuk dapat anugerah. Zahirnya itu. Pikiran Anda yang rasional. Boleh nggak begitu? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu sudah lama kan Anda lakukan. Sekarang harus naik. Melompat. Hati ke hati. Nah, sehingga sholat itu menjadi nikmat yang agung. Pernah nggak Anda kira-kira memandang sholat Anda sebagai nikmat yang agung, yang Anda sambut dengan gembira, penuh syukur? Ya harus dilatih kalau belum. Kemudian siapa wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Tapi orang yang mensyukuri, kalau ada orang yang mensyukuri, maka dia telah mengikat nikmat itu supaya nggak lepas. Ini maksudnya apa? Nah, selanjutnya kata Abdul Abbas, kalau hak yang kedua adalah kalau kamu mendapat nikmat, ya bersyukur, jangan pernah menunda. Ya. Dan nikmat Allah itu nggak terhingga. Nikmat Allah bukan disebabkan oleh usaha-usaha Anda selama ini. Bukan karena ikhtiar ibadah Anda, doa-doa Anda. Bukan. Tapi ya karena Allah itu sendiri ingin memberi nikmat kepada kita. Lalu kita ditakdirkan taat, ditakdirkan zikir, ditakdirkan berikhtiar, berusaha, bekerja. Itu kan akibat sebenarnya dari nikmatnya Allah. Coba, kalau Anda mau berangkat bekerja karena mensyukuri nikmatnya Allah, ringan bekerjanya, indah. Karena ada kesertaan ilahi terhadap aktivitas Anda. Yang ketiga, kalau Anda maksiat, maka hakmu ya tobat. Ya, hakmu tobat. Kita ini manusia ini tempatnya bersalah. Dari bangun pagi sampai sekarang salah kita banyak. Dosa kita banyak. Harus banyak istighfar. Makanya saya sampaikan minimal 100 kali lah kita istighfar setiap hari. Minimal 100 kali. Karena dosa kita itu banyak. Kalau orang menganggap, wah aku nggak punya dosa, tambah berdosa dia. Karena apa? Karena kesombongannya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Anda dapat cobaan, sabar, ridho. Ini cara Allah menyelamatkan kita, mendidik kita. Cara Allah agar kita menyiapkan diri kita untuk mendapat anugerah lebih besar di masa depan. Dengan cara apa? Supaya kita belajar, supaya kita merenung, supaya kita tidak sembrono, dan seterusnya. Ya. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Maka syukur itu syukur ya bersyukur. Syukur itu kan ada bentuk zahir kita ucapan alhamdulillah ya diucapkan. Ada lagi syukur itu adalah rasa terima kasih kita ini kepada Allah dengan mewujudkan amal ibadah ini sebagai wujud syukur. Itu juga syukur. Nah, ada lagi asyukrul jinan, bahwa seluruh anugerah Allah berupa fadl, rahmat, apa saja, terutama iman kita, hidayah ini adalah nikmat teragung dari Allah kepada kita. Nah itu ya, maka mengucapkan tahadzuts bin ni'am, kata Rasulullah, mengucapkan menyampaikan nikmat, alhamdulillah, itu adalah bentuk syukur. Ya,
Rasulullah SAW pernah diprotes oleh Siti Aisyah, Rasul, engkau ini sudah diampuni dosa masa lalu, masa depan, kenapa engkau bangun malam sampai bengkak kakimu? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku adalah hamba yang sangat-sangat berterima kasih? Ya, hal yang sama ketika Rasulullah SAW menyebutkan aku merasa galau. Rasulullah sempat galau. Lalu aku beristighfar 100 kali atau 70 kali setiap hari. Suatu saat Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau merenung, Rasulullah kok galau ya? Padahal beliau ini hamba Allah paling puncak, paling sempurna, kok galau? Beliau mikir semalaman, tiba-tiba terkantuk, didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ya Ali, wahai Ali, maksudnya itu Syekh Abil Hasan, ya, aku sedih bukan karena gelap, tapi aku sedih karena cahaya. Galau karena cahaya, maksudnya galau karena jadi cahaya yang melimpah luar biasa membuat beliau galau, lalu beliau mengucapkan istighfar. Galau karena nur. Anda kalau diperlihatkan cahayanya Allah, mungkin ya Nabi Musa saja baru sedikit cahaya yang ditampakkan pingsan. Apalagi Rasulullah ditampakkan cahayanya luar biasa. Jadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syukur itu ya, karena syukur ini biasanya kalau umumnya orang syukur itu ya karena nikmat. Ya, enak lah maksudnya nikmat. Orang awam melihat, publik umum maksudnya, melihat yang disebut nikmat itu kan sesuatu yang menyenangkan begitu saja. Nah, kalau kalangan khawas, kalangan-kalangan orang, para ulama, orang sholihin misalnya, dia enak maupun nggak enak itu disyukuri. Enak maupun nggak enak disyukuri. Berbeda dengan umumnya orang. Ada lebih khawasul khawas yang lebih khusus. Para aulia misalnya, syukurnya adalah al-ghaibah fil mun'im an syuhudin ni'am wan niqam. Dia justru sirna dari memandang nikmat dan derita. Dia nggak melihat wujud nikmat maupun wujud penderitaan. Dia tenggelam memandang al-mun'im, sang pemberi nikmat. Enak engkau Allah, derita engkau ini Allah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah ini berlanjut, khauf min wujudi ihsanihi ilaik wa tawim isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi bersyukur ini terus-menerus kenapa harus dilakukan? Supaya kita tidak terjebak istidroj. Istidroj itu covernya, bungkusnya nikmat, enak, mudah, terbuka, gampang. Di dalamnya tersembunyi penderitaan, siksaan, dan amarah Allah di situ. Ya, maka khaf min wujudi ihsani ilaik.
kamu harus waspada terhadap adanya kemudahan kebaikannya Allah. Kok gampang semua ini ya. Karena itu wadawim isa atika ma'ahu, maka kamu harus merasa buruk dirimu di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini rasanya nggak pantas Allah, kepada Allah, bukan kepada orang-orang. Kadang-kadang orang jadi narsis, aduh aku ini nggak pantas, aku ini banyak salah, supaya diakui tawadhu. Ya, nah ini malah takabur sebenarnya orang kayak begini. Jadi itu pengakuan kita di hadapan Allah, dan engkau dan Allah saja, kita dan Allah saja sudah. Khawatir apa? Ayakuna dzalika istidrojan lak. Jangan sampai kalau kita nggak waspada terhadap kemudahan ini, kok iman kita nggak tambah tebel, ibadah kita nggak tambah dekat dengan Allah. Ini istidroj, jangan-jangan ini. Apa yang saya ucapkan kok tercapai? Apa yang baru saya angen-angen di sini besok muncul? Wah, kok mudah sekali ya? Wah, Tuhan lagi. Istidroj, jangan-jangan ini. Buktinya apa? Aku kok tidak tambah dekat dengan Dia. Hatiku kok tidak terus-menerus berzikir malahan. Tawakalku kurang, ridhoku kurang, aku kurang sabar, misalnya begitu. Ya, jangan-jangan istidroj ini. Karena istidroj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami bakal memberi istidroj pada mereka sekiranya mereka tidak tahu. Memang istidroj itu sulit diketahui. Nggak taunya bencana ini. Jadi al-istidroju huwa kumunul mihnah min ainil minnah. Adalah kantong yang tersembunyi berupa cobaan tetapi dibungkus oleh anugerah kelihatannya. Itu namanya istidroj. Maka jangan sampai rasa cinta kita misalnya ketika kita berdoa karena dikabulkan. Dawuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili, la takun farhuka fid du'a bi ijabati fatakunu minal mahjubin. Ya. Jadi la bi munajati maulak. Jadi la takun farhuka fid du'a bi ijabati du'aik. La bi munajati maulak fatakunu minal mahjubin. Janganlah bahagiamu ketika berdoa itu ketika dikabulkan doamu. Semua orang menunggu kabul dan begitu gembiranya ketika kabul. Padahal mestinya kegembiraan itu justru karena Anda ditakdirkan bermunajat, berdoa. Coba kalau Anda tidak ditakdirkan. Ditakdirkan bermunajat itu berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Takdir yang begitu agung, luar biasa ini. Maka kalau orang hanya terpaku, terjebak pada kabul, nanti fatakunu minal mahjubin, kata beliau. Kamu termasuk orang-orang terhijab nanti. Terhijab dari apa? Ya dari Allah. Begitu Anda gembira dengan kabul, lupa pada Allah. Nah ini, karena itu banyak sekali ya ayat-ayat di Al-Quran mengenai kewajiban kita bersyukur, dan orang yang tidak mau bersyukur itu akan diseksa memang oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa orang yang kufur atau tidak mau bersyukur, ini kufur nikmat maksudnya, itu siksanya syadid, pedih.
Karena dia menyepelekan Allah, sang pemberi nikmat. Kapan siksanya yang pedih? Sekarang pun dia sudah tersiksa. Bukan menunggu besok di akhirat. Di akhirat apalagi? Apa bentuk siksaannya hari ini? Terhijab, tertutup dari Allah itu sendiri. Itu siksaan yang sadis. Ya, ini jadi ini syukur ini luar biasa. Kita harus banyak bersyukur. Bahkan sering kita ingatkan, kita harus sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu Allah menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengar. Artinya ini online ya. Dengan Allah ketika Anda bersyukur itu, mengucapkan alhamdulillah. Harus sering-sering. Jangan menunggu wiridan saja. Oh ya, saya kan alhamdulillah nanti 33 kali habis sholat. Itu hanya untuk mengingatkan kita supaya kita, alhamdulillah kita itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya. Nah itu. Jadi pandanglah Al-Mun'aim, sang pemberi nikmat, di balik seluruh nikmatnya atau di balik seluruh cobaannya. Nah, jangan sampai wujud nikmat, kegembiraan kemudian. Ya. Jadi ya kita ini apalagi saat ini ya banyak orang menderita. Banyak orang menderita. Nah, syukur kita harus lebih besar dan harus yang supaya kita lebih peduli kepada penderitaan orang lain. Gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai Anda narsis. Narsisnya begini, melihat orang menderita lalu Anda menghindar sambil mengatakan, "Oh, alhamdulillah saya nggak dibuat menderita seperti dia." Loh, alhamdulillah itu harus, tetapi Anda harus menolong dia. Gitu loh. Jangan menghindar dari dia. Ya, ini supaya kita menjaga syukur itu ya, adalah sebuah jalan sebenarnya. Ya, para nabi, para rasul, sholihin, muttaqin itu seluruh hidupnya adalah sebagai wujud tasyakuran. Karena dengan bersyukur, wujud syukur terhadap apa saja yang nggak terhingga ini kita sebenarnya nggak punya kesempatan untuk tidak bersyukur hidup ini. Ya, jangan pernah punya alasan. Ya, kenapa Anda sulit syukur ya? Nasib saya nggak berubah, saya miskin terus, saya sakit terus, saya terhina terus misalnya. Tidak. Banyak nggak terhingga. Ya. Ini kita bicara tentang air saja. Alhamdulillah masih ada air. Itu nggak habis-habisnya kita harus bersyukur. Ya. Jadi dan jangan sampai kita bersyukur harus menunggu disertai gengsi atau harga diri apa ini baru bersyukur. Ini memang harus kita bedah lebih dalam mengenai syukur ini, ya, mengenai syukur ini, karena syukur itu buah sebenarnya dari tajalli sifat al-baqi billah. Ini tasyakurun, bakoknya Allah itu hamba bersyukur terus menerus. Dan
syukur itu membuahkan cinta. Ya, cinta. Karena di dalam syukur ada husnudzon, baik sangka kepada sang pemberi nikmat. Apalagi Anda naik memandang Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian, dua hikmah dari Ibnu Athaillah ini yang harus kita amalkan. Ya, amalkan. Anda banyak sekali wiridan baca Quran ini, tapi syukur nggak pernah. Wah, cilaka ini, tersiksa ini. Tersiksa ini. Ya. Demikian, walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.